Semakin kuat Nur Muhammad pada diri seorang hamba, pada diri seorang salik, maka akan semakin terang kolbunya, semakin kuat cahayanya, semakin kuat ma'rifatnya, dan semakin kuat hubungannya kepada Allah. Maka awal Muhammad itu nurani, ruh, nyawa kepada kita. Akhir Muhammad itu ruhani, hati kepada kita. Johir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Batin Muhammad itu Rabbani, sir, rahasia kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa nggak kepikirkan? Orang yang banyak berzikir itu tanda-tanda dalam dirinya ada Nur Muhammad. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua itu membawa Nur Muhammad. Nur Muhammad. Seluruh nabi itu diturunkan untuk mengesahkan Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Maka dengan salawat yang banyak itu, maka akan membuat Nur Muhammad semakin kuat pada kolbu kita. Makanya kita dianjurkan banyak bersalawat. Jadi fungsi mursyid tadi itu dalam kita berzikir mengontakkan Nur Muhammad tadi itu. Sekalian, hampir seluruh para ahli sufi, para aulia-aulia Allah sepakat dengan konsep Nur Muhammad. Jadi kalaupun ada yang kemudian mengingkari konsep Nur Muhammad ini dengan berbagai argumentasi, dengan mengatakan tidak ada dalil yang jelas, hadisnya dhaif atau hadisnya palsu, sesungguhnya jika bicara dalil, sangat banyak dalil yang bisa menegaskan tentang konsep Nur Muhammad ini. Tetapi kenapa kemudian sebahagian orang mengingkari konsep Nur Muhammad ini? Karena pada dasarnya mereka juga tidak sepaham dengan tasawuf, mereka anti dengan sufi, dan bahkan mereka sanggup merendahkan, mengolok-olok para aulia-aulia yang sepakat dengan konsep Nur Muhammad ini. Tetapi bagi penempuh jalan Allah, para pecinta akhirat, para pecinta spiritualitas, para ahli-ahli sufi, para ahli suluk, untuk mendapatkan mahabbah cinta kepada Allah, mempelajari Nur Muhammad ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mempelajari Nur Muhammad ini adalah sesuatu yang mengasihkan. Maka kemudian para ahli-ahli sufi, para syekhul akbar, para aulia-aulia, mereka umumnya sepakat dengan konsep Nur Muhammad. Bahkan dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani mengutip hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi." Aku ciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali dari cahaya wajahku, min nuri wajhi. Masih di kitab yang sama, Sirul Asrar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu ruhi, wa awalu ma khalaqallahu nuri, wa awalu ma khalaqallahu al-qalam, wa awalu ma khalaqallahu al-aqlu." Nabi SAW bersabda, yang pertama diciptakan Allah ruhku, yang pertama diciptakan Allah cahayaku, yang pertama diciptakan Allah pena,
Yang pertama diciptakan Allah akal. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menegaskan, semua ini memiliki satu makna, yakni al-haqiqatul Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, yang kemudian lebih populer disebut dengan Nur Muhammad. Tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian, semakin kuat Nur Muhammad pada diri seorang hamba, pada diri seorang salik, maka akan semakin terang kolbunya, semakin kuat cahayanya, semakin kuat ma'rifatnya, dan semakin kuat hubungannya kepada Allah. Sekali lagi, semakin kuat Nur Muhammad pada diri seorang hamba, maka semakin kuat hubungannya kepada Tuhannya, semakin kuat ma'rifatnya kepada Allah. Jadi bagi orang-orang yang mengingkari tentang konsep Nur Muhammad ini, sesungguhnya pada dirinya terdapat Nur Muhammad. Sebagaimana juga orang yang mengingkari Allah Tuhannya, sesungguhnya di alam arwah, di alam ruh, semua hamba Allah, semua kita telah bersyahadat, telah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Meskipun kemudian ada manusia yang mengingkari Allah Tuhannya, tetapi di alam arwah mereka telah bersyahadat bahwa Allah Tuhannya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kenapa dikatakan awal agama itu mengenal Allah? Karena bagaimana menyembah kalau tidak mengenal yang disembah? Dan bagaimana kita bertuhan, karena kita ini akan kembali kepada Allah kalau tidak mengenal kemana kita kembali. Jadi pastilah awal agama itu mengenal Allah. Karena awal agama itu mengenal Allah, maka wahyu yang pertama pun diturunkan Allah adalah Iqra. Bacalah. Iqra. Bacalah. Bagaimana makna membaca di sini? Renungilah, pahamilah, dari bacaan itulah mulai. Pikirkanlah. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Kata Allah, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat pertama turun tentang kaji diri, tentang mengenal Allah. Kira-kira begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kajilah dirimu supaya kau mengenal Tuhanmu. Artinya bacalah dengan nama Tuhanmu, perhatikanlah dengan nama Tuhanmu. Apa yang diperhatikan? Bagaimana Allah menciptakanmu. Awaluddin ma'rifatullah. Dari ayat ini, maka kemudian muncullah ungkapan riwayat yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Artinya apa? Tidak bisa mengenal Tuhan, tak sampai kita kepada Tuhan pengenalannya tanpa mengenal diri. Jadi tak bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal diri. Maksudnya tak sempurna ma'rifahnya. Karena awal agama mengenal Allah, dan Allah perintahkan kita membaca, merenungkan bagaimana penciptaan kita. Karena ternyata dengan memikirkan penciptaan kita, maka kita mengenal Allah. Supaya betul-betul kita mengkaji ini, turun lagi ayat Allah.
Wa fi anfusikum apala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa enggak kau pikirkan? Apa ini dalam dirimu? Di ayat yang lain Allah mengatakan, wazkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhan dalam dirimu. Kok di dalam diri? Di mana Tuhan itu sebenarnya? Kenapa harus mengkaji diri? Semua ahli sufi para aulia menyebut alam semesta ini ruh-ruh semua orang beriman, dan ruh alam semesta ini diciptakan Allah dari nurnya, dan nurnya itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tadi itu minallah, dari nurnya Allah diciptakan alam semesta ini. Maka setiap alam ini hakikatnya ada nur Muhammad, jasad dari tanah. Maka ditempahlah Adam dari tanah. Para ahli sufi, para aulia-aulia Allah dijelaskan, diuraikan. Adam dari tanah, tanah dari air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nur Muhammad. Ruh kita daripada nur Muhammad. Jadi jasad dengan ruh kita berasal daripada nur Muhammad. Nur Muhammadlah awal di mana kita diciptakan, sehingga dari sinilah Adam dilahirkan dari tanah tadi, kemudian Adam dilahirkan dari tanah, cucu Adam kita dari gumpal darah. Proses awalnya tadi itu dari tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nur. Dikatakan dari tanah, air, api, angin. Apa buktinya? Apa tandanya? Ada enggak makhluk hidup manusia, terutama kita ini, yang bisa hidup tanpa dari tanah, tanpa buah dari tanah? Tidak. Ada enggak yang bisa hidup selain di atas tanah? Walaupun ada sungai kan tetap juga ada tanah. Tidak bisa. Bahwa kita ini adalah hidup, diberi Allah secara lahiriah, berproses, hidup dan bersumber kehidupannya dari tanah. Kalau kita di Indonesia ini apa? Makan makanan semua dari tanah. Satu. Bisa nggak kita hidup tanpa air? Tanah, air, nggak bisa. Nggak ada yang bisa hidup tanpa air. Oke, kita kejar lagi. Bisakah hidup tanpa angin? Oksigen, nggak bisa. Nggak bisa. Kita kejar lagi. Bisakah kita hidup kalau tidak ada energi, tidak ada panas, tidak ada matahari, tidak ada api? Nggak bisa. Ini kalau nggak ada energi, nggak bisa. Berarti sahlah kita dari tanah, dari air, dari angin, dari api. Qad ja'akum minallahi nurum wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu nur dan kitab yang nyata. Para mufassir, para ahli tafsir, yang disebut dengan nur tadi itu adalah Rasulullah. Kitab yang nyata itulah Al-Quranul Karim. Nabi disebut dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur, pemberi cahaya langit dan bumi. Tentu mencahayai hati itu kan gak mungkin cahaya matahari. Makanya diturunkanlah kekasihnya, Nabi dan Rasulnya, untuk menerangi hati kita. Maka karena dia menerangi hati, menuntun jalan, maka disebut dengan nur. Wan nur
Yahdil hairina diya'u huwan nur. Yahdil hairina diya'u. Dialah nur, dialah pemberi cahaya terhadap umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tapi bukan hanya sekedar Nabi disebut An-Nur, tetapi seluruh alam ini bahkan diciptakan Allah dari nurnya. Semua ahli sufi para aulia menyebut alam semesta ini ruh-ruh. Semua orang beriman dan ruh alam semesta ini diciptakan Allah dari nurnya. Dan nurnya itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tadi itu minallah, dari nurnya Allah diciptakan alam semesta ini. Maka setiap alam ini hakikatnya ada Nur Muhammad. Jasad dari tanah, maka ditempahlah Adam dari tanah. Para ahli sufi, para aulia-aulia Allah dijelaskan, diuraikan. Adam dari tanah, tanah dari air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Ruh kita daripada Nur Muhammad. Jadi jasad dengan ruh kita berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammadlah awal di mana kita diciptakan, sehingga dari sinilah Adam dilahirkan dari tanah tadi, kemudian Adam dilahirkan dari tanah, cucu Adam kita dari gumpal darah. Proses awalnya tadi itu dari tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur. Jadi awalnya itu Nur Muhammad. Makanya awal Muhammad itu nurani, ruh, nyawa kepada kita. Akhir Muhammad itu ruhani, hati kepada kita. Johir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Batin Muhammad itu Rabbani, sir, rahasia kepada kita. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Maka turun ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Hajj ayat 21. Kalau Maulid sering dibaca Ustaz ini kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah bagi kami. Pada diri kita itu ada Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai cahaya. Ciri
Ciri-cirinya apa? Liman kana yarzullaha. Mereka itu berharap pertemuan rahmat kepada Allah. Wal yaumal akhir. Mereka beriman kepada hari kemudian. Yang terakhir ini kabar gembira kepada kita bersuluk. Wa zakarullaha katsiran. Banyak berzikir kepada Allah. Jadi di surah Al-Ahzab ayat 21 ini Allah menegaskan pada diri kita, diri manusia ada nur, ada Rasulullah sebagai uswah, sebagai pembimbing, sebagai teladan, sebagai nur. Apabila pada diri mereka itu ada 3, liman kana yarjullah, dia berharap bertemu Allah, berharap rahmat Allah. Kita di suluk ini selalu dalam adab diniatkan mengharap rahmat Allah. Wal yaumul akhir, dekat sama dia dengan hari kiamat. Dekat, walaupun umurnya 90 tahun, tapi baginya dekat hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir. Wa zakarullaha katsiran, banyak berzikir kepada Allah. Artinya orang yang banyak berzikir itu tanda-tanda dalam dirinya ada nur Muhammad, ada teladan Rasulullah, ada uswah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dari dulu mula pertama sekali Allah menurunkan kekasihnya Nabi Adam, Nabiullah Adam, sesungguhnya itu datang membawa nur tadi itu, nur Muhammad. Maka sempurnalah nur Muhammad itu dalam bentuk turunnya kekasih Allah, Rasul terakhir, Rasulullah SAW. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua itu membawa nur Muhammad. Nur Muhammad sebagai pemberi tauhid. Turun mereka untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah. Dan kemudian pada pribadi Muhammad SAW sempurnalah nur itu. Makanya Nabi disebut dengan Sayyidul Awwalina, Sayyidul Akhirin. Disebut dengan penghulu setelah Nabi dan Roh. Awal penciptaannya secara nur, dia di awal, tapi dalam bentuk jasad yang sempurna, dia di akhir. Tapi dia penghulu sebagai imam. Maka waktu Isra wal Mi'raj di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mengimami seluruh para nabi dan rasul. Siapa imamnya? Nabi Muhammad. Nanti di akhirat semua para nabi tidak berani, malu memberi syafaat sebelum kepada Nabi Muhammad. Maka penghulu sekalian nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad wafat secara jasad, apakah nur Muhammad itu berhenti? Tidak, tak bisa berhenti. Nabi berkata, ulama warasatul anbiya, ku tinggalkan ulama sebagai pewaris. Inilah tandanya nur Muhammad itu tidak akan pernah terputus. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita pewaris bersambung kepada Nabi. Di jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa terputus. Nabi yang berkata, ulama seperti apa? Ulama yang memiliki risalah untuk mengesahkan Allah. Maka kalau kita bersuluk itu nanti ujung-ujungnya selalu kajinya tauhid, mengesahkan Allah, makrifat. Kalau nanti sudah khalifah, di ujungnya nanti sampai kita meninggal, selalu nanti bicara tentang keesaan Allah itu. Tauhid ahad, nggak boleh ada dua, harus satu. Bahkan diri pun dinafikan, supaya menyatakan Allah Ta'ala itu nyata. Ini jamaah yang dirahmati Allah, nur Muhammad tadi tetap mengalir di bawah para pewaris Nabi. Jadi fungsi mursyid tadi itu dalam kita berzikir mengontakkan nur Muhammad tadi itu. Mengontakkan nur Muhammad tadi itu. Makanya nggak boleh nggak ada guru, nggak boleh ada pembimbing, harus ada pembimbing. Bahkan dalam manaqib Syekh Bakhuddin Naqsabandi, di mana Syekh Bakhuddin Naqsabandi sampai kepada makom hakikat Muhammadiyah. Bahkan di negeri kita ini terdapat wali Allah yang begitu besar dan masyhur, yang dikenal dengan cintanya yang bersangatan kepada Allah dan Rasulnya, dikenal dengan ahli salawat,
yakni Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Sekumpul. Beliau itu dengan sangat arif, sangat indah bagaimana merumuskan konsep Nur Muhammad dengan begitu jelas, gamblang dan mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang anti Nur Muhammad, maka biarkan saja dia dengan pahamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat? Kenapa dalam hadis-hadis Nabi kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, dan nanti di akhirat orang yang paling banyak salawatnya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Maka dengan salawat yang banyak itu, maka akan membuat Nur Muhammad semakin kuat pada kolbu kita. Makanya kita dianjurkan banyak bersalawat. Bahkan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Inilah rahasia Nur Muhammad tadi itu. Berarti rahasia Muhammad ada pada diri kita. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar kita mentauhidkan Allah. Jadi kita, asal usul kita dari Allah, turun Nabi Muhammad tadi itu untuk mengatakan tentang tauhid, mengesahkan Allah. Jadi supaya paham sampai di sini, Nur Muhammad tadi itu yang pertama bungkusnya dalam bentuk manusia bernama Nabi Adam. Paham ya? Nah, maka nanti semua nabi itu tetap sama tujuannya, misinya. Tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada satu nabi yang tidak mengajarkan, yang turun hanya mengatakan la ilaha illallah, sampai Nabi Isa sekalipun. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, seluruh nabi itu diturunkan untuk mengesahkan Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Maka saat itu adalah Nabi Adam lah utusan Allah untuk di zamannya. Nabi Adam utusan Allah untuk di zamannya mentauhidkan Allah. Hakikatnya adalah Nur Muhammad. Ini harus paham ya, pelan-pelan. Kemudian berpulang Nabi Adam, dilanjutkan oleh nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, terus menerus 25 nabi dalam Al-Quran. Tapi ada 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah, yang diimani dalam Al-Quran 25 dan Rasul Azmi 5, tetapi seluruhnya nabi dan rasul yang diutus Allah 124.000. Banyak kan? Nah, jadi semua itu adalah Nur Muhammad, berganti wujudnya, tapi isinya adalah Nur Muhammad, tujuannya la ilaha illallah. Sampailah kepada kemudian Nabi Musa. Nabi Musa itu kemudian apa nama kitabnya? Taurat. Jadi saat itu orang tak sampai kepada Allah kalau dia tidak beriman, tidak melalui Nabi Musa. Kemana dia mengenal Allah? Musa lah diturunkan Allah. Sampailah ke Nabi Isa. Nabi Isa apa kitabnya? Injil. Dan sahat tutuhani anggodang berhite-hite. Itu kata Isa. Tidak akan sampai kepada Tuhan itu kalau tidak lewat aku. Memang nggak sampai, karena saat itu Nabi Isa diutus adalah untuk agama Nasrani di zaman Nabi Isa. Nabi Isa kemudian naik lagi ke langit, maka diganti dengan turun Nabi Muhammad. Saat itu tidak mungkin orang mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Tidak bisa sampai. Jadi kembali kepada Nur Muhammad tadi itu, di masa Nabi Muhammad lah disempurnakanlah Nur Muhammad secara lahir dan batin.
Jadi sudah paham ya? Jadi Nur Muhammad tadi itu sempurnalah lahir dan batin kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu utusan, wakil Allah. Di belakangnya siapa itu? Contoh begini. Kalau ada kita acara bupati mengutus kadis, mengutus utusannya, maka datang protokol mengatakan sambutan bupati, atau dibilang sambutan utusan. Sambutan bupati, artinya yang datang utusannya hakikatnya adalah bupati. Paham ya? Ini pelan-pelan, ini sudah mulai dalam ini. Tidak mungkin Allah datang dalam bentuk akulah Tuhanmu, kata. Tidak mungkin, karena Tuhan itu laisa kamitslihi. Tidak mungkin, tidak bisa. Allah itu tak bisa dirupakan sebenarnya, bisa, itu bukan Tuhan. Tapi bisa dikenali Allah dengan qalbu, dengan sifat-sifatnya. Zatnya nanti sampai kalau kita izinkan oleh Allah. Jadi hakikatnya Nabi itu adalah utusan Allah, berarti Nabi itu diutus Allah. Hakikatnya Allah lah di belakang Nabi, Allah lah yang mengutus Nabi. Hakikatnya Allah lah yang datang lewat utusannya Nabi. Kira-kira begitu, paham ya? Paham. Tadi dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya daripada Allah. Nur Muhammad dari mana? Daripada Nur Allah. Artinya bahwa Nur Muhammad itu cahaya Allah. Cahaya Allah. Pelan-pelan. Nur Muhammad itu adalah cahaya Allah. Sekarang saya tanya, yang sampai kepada matahari cahayanya atau yang lain? Cahaya. Yang sampai kepada matahari adalah cahaya. Di luar cahayanya yang sampai kepada matahari. Yang sampai kepada Allah adalah cahayanya. Siapa cahayanya? Nur Muhammad. Artinya tidak mungkin sampai orang kalau tidak lewat cahaya Allah itu Nur Muhammad. Paham di sini ya? Oke. Kalau paham di sini kita lanjutkan. Jadi tak mungkin ada orang sampai kepada Allah tanpa lewat Muhammad Rasul. Makanya digandengkanlah itu dalam syahadat di Arash. Ketika Nabi Adam berdosa hendak bertaubat, dia berwasilah demi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan Allah, ditanya oleh Allah, dari mana kau tahu Nabi Muhammad? Tertulis di Arasmu. Jadi Muhammad secara lahir batin tadi itu sudah tertulis di arasnya Allah. Jadi tidak boleh berpisah la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Tak bisa sampai kepada Allah tanpa dengan cahaya Allah. Tak bisa sampai kepada matahari tanpa dengan cahaya mata. Hanya dengan itu. Ini sistem, ini metodologi. Tidak bisa sampai yang lain. Tidak mungkin sampai orang kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah. Tidak mungkin. Kalau ada orang percaya kepada Allah tak beriman kepada Rasulullah, maka kafir pasti. Tidak bisa. Selesai di sini. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai utusan wakil Tuhan, sebagai cahaya Allah, diangkat oleh Allah, berpulang berlindung kepada Allah. Karena tak mungkin yang namanya nur cahaya tadi itu habis. Pasti akan ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, tak sampai kepada Allah. Maka Nabi Muhammad berlindung. Maka nur tadi itu apakah habis atau tidak? Tidak. Bersambung kepada sahabat Nabi. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, tapi namanya bukan lagi Nabi. Pangkatnya bukan lagi Rasul, tapi nur dibawa oleh sahabat. Pangkatnya apa? Sahabat, tapi di bawah Nabi namanya wali. Tapi wali itu dari sahabat sudah wali itu. Paham ya? Karena yang mungkin lagi namanya Nabi. Nabi sudah khotam, sudah penutup. Siapa mengatakan ada Nabi maka dia kafir. Maka nur itu dibawa oleh wali sahabat Nabi. Paham? Isinya tetap sama enggak? Sama. Air ini, paham betul-betul ya. Air ini
Orang mengatakan apa? Botol. Botol. Saya tumpahkan ke gelas. Orang mengatakan apa? Gelas. Gelas tadi kan? Kutumpahkan ke ember, apa mengatakannya? Ember. Tapi yang untuk minum tetap apa? Air. Ini namanya botol. Nanti ditumpahkan ke air, namanya ke cangkir, ke gelas. Tapi yang diminum tetap adalah air. Paham ya? Nama wadahnya adalah Nabi dan Rasul, utusan. Tetapi begitu pindah kepada Nabi sudah tertutup, tetap pindah namanya nur itu, tapi namanya wali, sahabat Rasul. Terus sampai kepada sahabat ke sahabat, kemudian sampai kepada wali-wali, terus sampai akhir zaman, sampailah kepada kita, sampai kepada akhir zaman. Tadi Nabi namanya utusan, Rasul, maka para wali dan ulama tadi namanya waris. Jadi tetap ada yang mewariskan. Pewaris apa artinya pewaris? Penerus. Hakikatnya sama enggak? Sama. Orang tak mungkin sampai kepada Allah tanpa Nabi, maka tak mungkin sampai kepada Nabi tanpa dengan pewaris. Bisa nggak dipahami? Tidak mungkin. Dan tidak sampai kepada Allah. Maka orang yang tak memiliki mursyid tak dapat petunjuk. Kalau tak punya guru pasti nggak sampai. Dari mana dia? Inilah muncul ayat ma yahdillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang ditunjuki Allah, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang tidak ditunjuki, maka tidak ada yang menunjukinya. Artinya, kalau ada orang dapat petunjuk dari Allah untuk dia kembali kepada Allah, maka diturunkan Allah, diberikan Allah dia mursyid, diberikan Allah dia guru. Siapa yang tak punya guru, berarti tak dapat petunjuk. Paham di sini ya? Paham. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maka tadi mursyid tadi itu harus bersambung dia. Bersambung, karena tadi pewaris. Jadi hakikatnya antara murid dengan guru mursyid itu seperti sahabat dengan Nabi. Disinilah hubungan kita. Maka waktu menghadirkan Rabithah itu, hakikatnya menyambungkan diri kepada Nabi. Bagaimana cara sahabat berjumpa dengan Nabi ketika berbicara tentang ilmu Allah ini? Apakah dengan wahai Nabi, wahai Rasul? Tidak begitu. Sewaktu ilmu ini turunkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi kepada sahabat-sahabat, maka turunlah adab-adab. Innama bu'istu liutammima karimal akhlak, ada adab. Apa adab? Sewaktu berbisik kepada Allah, kepada Nabi tentang ilmu ini, turunlah ayat Al-Mujadalah ayat 12. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairun lakum wa athhar. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, apabila kau ingin melakukan pembicaraan khusus masalah ilmu Allah ini, berbisik dengan Rasul, faqaddimu baina yada nazwakum shadaqah. Lebih dahululah kau bersedekah. Zalika khairul lakum wa athhar. Ini lebih suci, lebih baik. Maka dari sinilah adabnya, kalau kita hendak berbisik dengan mursyid, dengan guru, maka kita bersedekah. Maka apabila kau berbicara tentang rahasia tentang Allah, bisik ilmu tentang Allah, ayat ini mengatakan apabila kau ingin berbisik dengan Rasul. Di sini berbisik artinya berhadap-hadapan. Murid dengan guru berhadap-hadapan. Kenapa? Yang disampaikan adalah rahasia Allah, ketuhanan. Jadi orang yang mengingkari Nur Muhammad, sesungguhnya dia mengingkari cahaya Muhammad. Allahu nur samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Allah lah yang memberikan hidayah. Tidak ada yang mampu di alam semesta ini yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Tetapi ingat, Muhammad SAW juga disebut dengan nur,
cahaya. Karena hidayah tadi itu dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan mungkin sampai kepada Allah jika tidak sampai kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Muhammad. Maka hakikat Nur Muhammad itu adalah cahaya Allah. Maka orang semakin mengamalkan sunnah Nabi, semakin mencintai Nabi, maka akan semakin kuat Nur Muhammadnya. Maka hakikat Nur Muhammad tadi itu adalah di mana seorang hamba tercelupkan panah kepada Rasulullah. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengingkari hakikat Nur Muhammad ini karena mereka sesungguhnya tidak paham makna Nur Muhammad dan keliru dalam memahami Nur Muhammad. Sekali lagi, puncak dari konsep Nur Muhammad ini adalah di mana seorang hamba semakin dekat dengan cahaya ilahi, di mana seorang hamba semakin tercelupkan kepada cahaya Allah, dan cahaya Allah itu adalah syariat agama itu sendiri. Cahaya Allah itu adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena Nabilah sebagai manifestasi kesempurnaan lahir batin daripada Nur Muhammad itu. Jadi nggak mungkin orang sampai kepada Nur Muhammad tetapi perilakunya bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Hakikat Nur Muhammad itu adalah di mana seorang hamba umat Rasulullah telah sampai kepada makom cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada ma'rifat yang hakiki. Dia dekat kepada Allah, cinta kepada Allah.